rasanya tidak mungkin trust itu terbangun. Karena itulah sekali lagi pentingnya tim independen untuk menguak semua soal ini agar tidak ada misalnya rekayasa, dugaan rekayasa bahwa kasus ini memang berusaha ditutup-tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya masih mau membacakan soal keanehan rekonstruksi. Kali ini pernyataan dari Munarman ya. FPI titik 2, 4 orang ditembak di dalam mobil polisi. Jadi tak ada tembak menembak dong. Itu kata Munarman ya. Sebagaimana dilansir oleh Kumparan. Kita bacakan ya. Ada satu pertanyaan menggelitik yang disampaikan Jubir FPI Munarman soal rekonstruksi yang dilakukan polisi. Ada keterangan yang berubah dari yang disampaikan Polda Metro Jaya soal insiden di kilometer 50 tol Cikampek. Kata Munarman, dahulu polisi mengatakan 6 orang tewas karena insiden tembak-menembak. Tapi setelah rekonstruksi diketahui bahwa 4 orang anggota FPI ditembak di dalam mobil polisi. Kita pertanyakan, kalau 4 orang yang masih hidup itu di atas mobil, artinya kan itu sudah diakui sekarang ini, sudah diakui bahwa yang 4 masih hidup. Itu dulu poinnya. 4 itu masih hidup dan berarti tidak terjadi tembak-menembak. Kemudian dibawa pakai mobil dan di dalam mobil dikatakan difitnah melakukan mencoba merampas senjata petugas. Beber Munarman usai menjenguk Habib Rizik di Mapolda Metro Jaya Senin 14 Desember. Loh, katanya tadi ada senjata dari yang tewas ditembak ya. Jadi ini ceritanya berubah. Pertanyaan yang patut juga diajukan, berapa orang itu di mobil? Masa 4-4-nya cuma dikawal sama cuma dikawal sama 2 orang petugas. Nah, ini makin aneh dan dihabisi 4-4-nya di dalam mobil dan ini makin jelas Munarman. Dikatakan difitnah melakukan mencoba merampas senjata petugas, tambah dia. Ya, Sobat era sekalian. Memang banyak hal yang harus dipertanyakan ya setelah rekonstruksi. Jadi ketika rekonstruksi itu justru cerita yang tidak logisnya malah makin banyak ya. Ya terutama yang perlu kita ketahui itu adalah matinya, tewasnya 4 orang lagi yang ternyata di mobil polisi dalam perjalanan. Sebenarnya kan ya kalau mau menelusuri lebih lanjut bekas-bekasnya ada enggak ya. Karena begini, kalau ada tembakan ya pasti kan mobil goncang dan lain sebagainya, ada saksi mata atau tidak. Tapi sekali lagi Sobat era sekalian, ini adalah soal trust, soal kepercayaan. Kalau sudah soal trust agak berat karena pasti dalam pola pikir FPI dan Munarman ya, baik Polda Metro Jaya, Bareskrim, Mabes Polri itu ya satu kesatuan. Mereka berkepentingan untuk atau dalam kasus ini. Bahkan bisa dikatakan tidak hanya berkepentingan tapi salah satu pihak. Pihak lainnya adalah FPI. Jadi rasanya tidak mungkin trust itu terbangun. Karena itulah sekali lagi pentingnya tim independen untuk menguak semua soal ini agar tidak ada misalnya rekayasa, dugaan rekayasa bahwa kasus ini memang berusaha ditutup-tutupi. Apalagi sampai kemudian ada misi khusus terhadap Habib Rizik. Katakanlah misi khusus tersebut sangat tidak enak diomongkannya. Katakanlah kalau kita memakai terminologi Habib Rizik sendiri bahwa dia akan digiring ke medan pembantaian dan setelah itu gone with the wind. Tidak jelas siapa yang melakukannya. Nah, kalau ini lebih berbahaya lagi. Artinya ada silent operation seperti itu dan sangat tidak pada tempatnya dalam negara hukum yang demokratis seperti sekarang ini. Saya berharap bahwa tidak ada the dark case ya, the dark number of cases itu ya.
Jadi kasus-kasus yang gelap yang tidak bisa diungkap. Padahal kita tahu itu masih ada. Zaman SBY paling tidak waktu itu peralihan ya antara zaman Mega dan zaman SBY kalau tidak salah. Ada kasus Munir yang tidak diselesaikan 2 kali masa pemerintahan SBY. Paling tidak ada kepercayaan bahwa kasus itu sudah selesai. Demikian juga kasus Novel Baswedan dalam masa pemerintahan Jokowi tidak bisa diselesaikan sampai sekarang. Tidak ada keyakinan bahwa itu sudah selesai. Nah sekarang kasus FPI tertembaknya 6 laskar mudah-mudahan tidak menjadi kasus yang gelap juga. Tidak menjadi kasus yang tidak bisa diungkap kebenarannya ke publik dan tidak membawa ke pengadilan aktor utamanya baik aktor di lapangan maupun yang menyuruh lakukan. Jadi sobat era sekalian, naluri masyarakat seperti saya misalnya dan kita semua adalah naluri membela yang lemah. Dalam konteks ini ya yang lemah tentu saja adalah 6 laskar FPI yang sudah meninggal itu, karena mereka tidak bisa lagi membela diri, mereka tidak bisa lagi mengungkapkan kebenaran karena mereka sudah menemui kholiknya, sang penciptanya. Tetapi kontroversi kematian mereka tetap menjadi masalah dan bisa menjadi masalah nasional kalau ini tidak diselesaikan secara baik. Saya berharap bahwa besok-besok siapapun yang memimpin negeri ini punya kepedulian untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, agar kita semua nanti tidak dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Coba bayangkan almarhum Munir misalnya, almarhumah Marsinah misalnya, kasus 27 Juli misalnya, kasus penembakan laskar FPI misalnya. Korban-korbannya akan menuntut semua kita di pengadilan akhirat kalau kita tidak mampu menyelesaikannya secara baik, apalagi kalau kita kemudian menutup-nutupi kasus itu sebenarnya. Siapa yang melakukan dan siapa menyuruh lakukan. Saya tidak mengatakan bahwa yang salah pasti aparat, yang benar pasti FPI, tapi kebenaran itulah yang harus diungkap. Nah, ketika mengungkapkan kebenaran itu kadang-kadang pahit memang. Jadi, siapapun yang salah harus dinyatakan salah, yang benar tidak boleh dinyatakan salah, atau yang salah tidak boleh dibenarkan. Sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.